Shalom jemaat yang kasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada. Kami percaya tetap kita mempunyai tetap selalu bersyukur oleh kasih karunia anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita juga percaya dimanapun Bapak Ibu berada, ada hadirat Tuhan yang hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Kita mau mempersiapkan setiap hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk membuat setiap ucapan syukur kita di dalam hadiratnya yang kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih untuk setiap kebaikan kemurahan Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan. Dan kami percaya setiap perlindungan pemeliharaan-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah pujian penyembahan kami serta pengagungan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Sertai dalam ibadah kami ya Bapa, dari awal pertandingan akhirnya kami serahkan seluruhnya hanya di dalam tangan kekuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Katakan bersama-sama amin. Haleluya. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Kita bersyukur karena memasuki hadirat yang kudus dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati bersyukur, masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan penuh ucapan syukur kami membawa setiap hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. Dengan hati bersyukur, masuki hadirat-Mu dan bawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan-Mu. Haleluya. Kita bersorak-sorai bagi kebaikan Tuhan.
Kamu tak pernah berubah. Oh, yeah. Haleluya, kita berikan sorak-sorai bagi tanda kita. Haleluya, kita percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Hanya Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Ya gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya nama Dia yang berkuasa di bumi maupun di surga. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota bentengku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa
tetap di dalam hadirat Tuhan. Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita akan siapkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menguatkan dan meneguhkan bagi setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur oleh setiap kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Kasih-Mu, cinta-Mu itu besar bagi setiap kami. Terlebih Bapa, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu ya Bapa yang menguatkan dan meneguhkan bagi setiap kami. Karena kami tahu dan kami percaya Bapa, Engkau Bapa yang setia bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tahu dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari jemaat Tuhan katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu
lagi katakan, mau selalu bersyukur. Inilah doa kami Tuhan. Inilah kerinduan kami. Kau Bapa yang setia, yang selalu menolong. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Allah. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang setia. Dalam situasi apapun, percayalah, kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Oh, Bapa, Bapa, Engkau baik, Kau sangat baik Tuhan. Oh, ya Allah. Pujian pengagungan, hormat syukur kami naikkan bagi-Mu ya Allah. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau tetap berkata, Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan yang baik, Engkau tetap Tuhan yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Oh, ya Tuhan, ya Allah, ya Rabba Shikara Laba 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 Laba, Jesus.
yang kami bisa katakan di hadapan-Mu selain kami bersyukur untuk apapun situasi yang sedang kami lewati. Karena kami tahu kami bisa melewati semuanya ini karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk setiap hari-hari yang Tuhan berikan. Karena kami tahu kasih setia-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Engkau sanggup menjamah kami, Engkau sanggup untuk melawat kami, Engkau sanggup untuk membuat kami boleh melihat kebaikan dan kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita harus mengadakan ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Saya percaya kalaupun kita harus melakukan ibadah secara online di rumah, tapi saya percaya Tuhan juga ada di rumah Bapak Ibu semua. Yang setuju katakan amin. Saya percaya dimanapun kita bisa menyembah dan memuji Tuhan di tengah-tengah situasi yang terjadi hari-hari ini, itu tidak akan pernah mengurangi akan kuasa Tuhan, kasih-Nya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya berdoa biarlah semua yang kita alami ini akan membuat kita tidak semakin jauh daripada Tuhan, tapi semakin membuat kita melekat dan mendekat kepada Tuhan. Baik, hari ini saya akan berbicara mengenai menang atas tekanan. Suka atau tidak suka, saudara ya, saya tahu bahwa situasi ini akan membuat kita semua ada dalam sebuah tekanan. Ada dalam sebuah situasi yang membuat banyak orang yang mengalami tekanan. Dan saya berdoa biarlah kita semua di dalam situasi ini kita bisa menang atas tekanan. Katakan sama-sama dengan saya, menang atas tekanan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yuk kita lihat dari Mazmur 42 ayat yang ke-12 gitu ya. Mazmur 42 ayat yang ke-12. Mari kita lihat sama-sama ayat ini. Mazmur 42 ayat yang ke-12. Kalau Bapak Ibu semua punya Alkitab di rumah, yuk kita bisa sama-sama lihat, kita sama-sama menyimak ayat ini. Mazmur 42 ayat yang ke-12. Apa yang disampaikan oleh Daud di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan begini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Daud katakan di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-12 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud pernah mengalami yang namanya tekanan dalam hidupnya. Dan dia katakan itu mempengaruhi jiwanya. Itu membuat hatinya menjadi gelisah. Dan saya mau berkata, itulah yang sering dialami oleh orang-orang yang ada dalam sebuah tekanan. Tapi Daud katakan di dalam ayat ini, dia katakan berharaplah kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud katakan berharaplah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong, dan Dialah Allah kita. Katakan sama-sama dengan saya, Dia adalah penolong dan Tuhan dalam hidup saya. Sekali lagi saya katakan, kita sama-sama katakan, Dia adalah penolong dan Tuhan dalam hidup saya. Saya mau berkata, bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi dasar kita bisa menang atas tekanan? Karena kita tahu ada Tuhan tempat pertolongan, ada Tuhan yang menjadi Allah kita. Nah, saya melihat apa sih arti kata tertekan, saudara ya? Apa artinya tertekan?
Tertekan adalah suasana hati yang buruk dan berlangsung selama kurun waktu tertentu. Jadi ketika orang ada dalam suasana yang tertekan, apa yang sebenarnya terjadi? Hatinya sedang ada dalam sebuah suasana yang gak mengenakan, gitu ya. Dan itu bisa berlangsung dalam suatu waktu tertentu. Jadi saya mau berkata, tertekan itu yang pertama akan mempengaruhi jiwa seseorang, gitu ya. Tertekan itu akan membuat suasana hati seseorang itu ada dalam situasi yang tidak mengenakan. Bukankah itu yang sedang terjadi hari-hari ini, gitu ya? Berapa banyak orang suasana hatinya, gitu ya, suasana hatinya ada dalam sebuah situasi yang gelisah, ada dalam sebuah ketakutan. Dan saya mau berkata, dan itu bisa berlangsung dalam waktu yang ya kita nggak pernah tahu, saudara. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang ada dalam tekanan, gitu ya? Saya melihat ini gambaran, gitu ya, gambaran secara umum saja, gitu ya. Mungkin kita bisa tambahkan poin-poin yang lain. Nah, tetapi ciri-ciri umum orang yang ada dalam tekanan itu paling tidak ini adalah gambaran umumnya. Yang pertama yang kita bisa lihat orang yang ada dalam tekanan, yang pertama adalah wajahnya muram. Artinya apa? Orang yang ada dalam tekanan dia bisa kehilangan sukacita. Tapi saya percaya setiap kita yang menyaksikan acara ini, saya cuma mau berkata begini, jangan sampai situasi ini membuat Anda dan saya kehilangan sukacita. Yang setuju katakan amin. Jadi orang yang ada dalam tekanan itu akan kelihatan dari wajahnya. Wajahnya menjadi muram, gitu ya. Yang kedua, tanda orang yang ada dalam tekanan adalah dia menjadi putus pengharapan, gitu ya. Putus pengharapan. Yang ketiga, orang yang ada dalam tekanan dia kehilangan motivasi dalam hidupnya. Saya mau berkata, ingatlah, apapun situasi yang kita hadapi hari ini, dengar, jangan sampai kita kehilangan motivasi, kekuatan yang datang daripada Tuhan. Yang keempat yang saya lihat adalah dikatakan orang yang ada dalam tekanan, maka orang itu mudah tersinggung, gitu ya. Karena apa? Karena tekanan itu akan mempengaruhi jiwa seseorang. Saya mau berkata, lihat ya, kalau kita ngelihat di televisi, ada begitu banyak orang hanya gara-gara ditegur, dia tidak pakai masker, dia ngamuk-ngamuk, dia marah. Karena apa? Karena tekanan, gitu ya. Karena tekanan. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang bisa mematuhi setiap apapun yang menjadi keputusan pemerintah. Yang setuju katakan amin, gitu ya. Apalagi orang yang ada dalam tekanan, dia merasa sangat bersalah. Jadi ternyata ketika orang ada dalam tekanan, itu akan bisa mempengaruhi mental seseorang. Dia merasa bahwa dia memiliki sebuah kesalahan yang luar biasa. Dan orang yang ada dalam tekanan itu bisa membuat orang itu dilanda oleh kesedihan. Hari ini saya cuma mau berkata, ketika kita ada dalam tekanan, ternyata semua efeknya itu adalah efek yang negatif. Tidak ada satu hal yang positif yang kita bisa dapatkan ketika orang ada dalam tekanan. Jadi saya mau berkata, tekanan itu membuat efek yang negatif buat kita. Makanya saya hari ini ya mengambil sebuah tema, kenapa kita harus menang terhadap tekanan. Supaya apa? Supaya kita ini bisa keluar dari sebuah keadaan dan kita bisa menang terhadap semua efek negatif itu. Dan kita benar-benar memiliki sebuah kekuatan yang datang daripada Allah. Nah, ada beberapa hal yang kita lihat sebelum nanti kita akan sampai apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Apa sih penyebab orang ada dalam tekanan? Yang pertama, orang yang ada dalam tekanan adalah dia akan mengalami yang namanya depresi dan patah semangat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu ciri atau salah satu pengaruh yang paling besar terhadap orang yang ada dalam tekanan adalah orang itu akan mengalami sebuah depresi dan patah semangat. Dan saya mau berkata, ini berlaku untuk siapa saja, termasuk juga ketika kita mengizinkan tekanan itu datang dalam hidup kita, anak-anak Tuhan, Anda dan saya yang percaya kepada Tuhan. Tekanan itu bisa datang kapan saja, bisa melanda siapa saja. Coba kita lihat, kita belajar dari seorang nabi yang hebat. Dia adalah orang yang mengalami sebuah kemenangan yang luar biasa.
Tetapi ketika dia mengizinkan tekanan itu terjadi, apa yang terjadi? Dia menjadi depresi dan patah semangat. Coba kita ngelihat 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Ini adalah kisah tentang Nabi Elia. Ketika dia habis mengalami sebuah kemenangan, dia membantai 400 Nabi Baal seorang diri. Tapi ketika itu Isabel, dia membuat sebuah ancaman kepada siapa? Kepada Elia, sehingga dia mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa. Dan 1 Raja-Raja menggambarkan bagaimana Elia kehilangan semangat dalam hidupnya. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat, dikatakan begini. Lalu berjalan kaki ke padang gurun selama sehari dan berhenti di bawah sebuah pohon yang rindang. Di situ ia duduk dan ingin supaya mati saja. Saya tidak tahan lagi Tuhan, katanya kepada Tuhan. Ambillah nyawa saya tidak lebih baik dari leluhur saya. Waduh, mengerikan saudara. Ketika orang ada dalam sebuah tekanan dan dia tidak bisa menguasai tekanan itu, apa yang terjadi? Orang itu bisa menjadi depresi dan patah semangat. Ingat, Nabi Elia kurang hebat apa dia? Dia adalah seorang nabi yang besar. Tapi ketika tekanan terjadi dan tekanan itu menguasai hidupnya, apa yang terjadi? Dia kehilangan semangat. Bahkan dikatakan oleh Alkitab, dia pengen mati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengar. Berapa banyak orang ketika dia ada dalam sebuah tekanan, dia kehilangan semangat dalam hidupnya. Saya berdoa, jangan sampai apa yang kita lihat hari ini, ketakutan yang terjadi hari ini, jangan sampai membuat Anda dan saya menjadi depresi dan patah semangat. Saya coba melihat apa sih arti kata depresi, gitu ya. Depresi adalah gangguan pada jiwa seseorang yang mengakibatkan tekanan, kesedihan, dan kehilangan semangat. Saya ulangi, depresi itu adalah gangguan jiwa seseorang yang mengakibatkan tekanan, kesedihan, dan kehilangan semangat. Jadi lihat, depresi itu ternyata mempengaruhi jiwa kita. Ada sesuatu yang dirusak dalam jiwa kita. Makanya saya berdoa untuk kita semua yang sama-sama kita sedang menghadapi tantangan yang besar dalam hidup kita. Jangan pernah biarkan tekanan itu ada dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Karena itu akan membuat kita kehilangan semangat. Ada sebuah kata-kata yang sangat bagus dikatakan begini, saudara ya. Ada sebuah quotes yang sangat bagus, dia katakan begini. Kita harus secara sadar memandang hidup ini tidak hanya terpaku kepada diri sendiri, namun harus mulai melihat keluar. Perasaan depresi seringkali bisa hilang ketika seseorang mulai mengalihkan fokus dari dirinya sendiri dan memusatkan perhatian pada Kristus dan orang lain. Kenapa seringkali orang bisa menjadi depresi? Kenapa seringkali orang menjadi tertekan? Karena apa? Karena berfokus kepada dirinya sendiri. Tapi hari ini bagian itu berkata, ketika kita mulai mengalihkan fokus kita, kita mulai melihat kepada Kristus. Saya tahu itu akan membuat Anda dan saya bisa menang atas tekanan. Ketika kita mengalihkan fokus kita bukan lagi kepada diri kita sendiri, tapi kita mengalihkan fokus kita kepada Kristus. Saya tahu itu yang akan membuat Anda dan saya mengalami kemenangan. Yang kedua, apa sih penyebabnya orang mengalami tekanan? Yang kedua, ini juga yang terjadi terhadap Elia, yaitu membesar-besarkan sesuatu yang negatif. Dengar, sesuatu yang negatif ketika kita membesar-besarkan itu akan membuat bukan menolong kita, tapi justru akan membuat kita semakin tertekan, gitu ya. Coba lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 14 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dia katakan gini, Elia menjawab, "Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, saya selalu bekerja hanya untuk Engkau seorang diri, tetapi umat Israel melanggar perjanjian mereka dengan Engkau.
Mereka membongkar mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu. Hanya saya sendirilah yang tinggal. Dan sekarang mereka mau membunuh saya. Dengar saudara. Elia, dia membesar-besarkan sebuah situasi. Saya mau berkata, yang mau membunuh dia bukan seluruh bangsa Israel, tetapi yang mau membunuh dia siapa? Isabel. Tapi ketika dia ada dalam sebuah tekanan, dia merasa semua orang berusaha untuk membunuh dia. Semua orang berusaha untuk membuat dia menjadi orang yang kalah. Dengar, saya cuma mau berkata, jangan pernah izinkan hal negatif itu terus ada dalam perkataan kita. Hal negatif itu terus menguasai kehidupan kita. Ada sebuah tulisan yang menarik, dia katakan begini. Orang yang berpandangan positif terhadap hidup cenderung lebih berhasil daripada orang yang melihat hidup dengan pandangan negatif. Saya sangat setuju dengan ini. Keberhasilan Anda dan saya melewati tantangan ini, bagaimana pandangan kita tentang semua situasi ini. Kalau pandangan kita negatif, saya mau berkata, maka itu akan menguasai kita, itu akan menekan kita. Jadi dengar, betapa berbahayanya ketika kita selalu berpandangan negatif. Karena apa? Itu akan membuat kita semakin ada dalam sebuah tekanan. Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Yuk kita sama-sama lihat. Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Dikatakan begini. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Lihat, keadaan tekanan membuat orang membesar-besarkan sesuatu. Membuat masalah yang seharusnya kecil menjadi besar. Karena apa? Karena orang ada dalam sebuah tekanan. Mereka menganggap diri mereka belalang. Mereka melihat bahwa tidak ada jalan keluar. Dengar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya cuma mau berkata begini. Percayalah, Tuhan kita tuh jauh lebih besar dari perkara apapun. Kalau dia berkata dia sanggup untuk menyelesaikan, dia pasti sanggup untuk menyelesaikan. Ada sebuah quotes yang sangat menarik, dia katakan begini. Seringkali permasalahan terbesar di dalam hidup kita bukanlah raksasa yang ada di hadapan kita, melainkan belalang yang ada di dalam kepala kita. Kita harus terlebih dahulu mengeluarkan belalang yang ada di kepala kita, baru kita juga dapat mengalahkan raksasa yang ada di hadapan kita. Wow, dengar, yang bisa mengalahkan kita bukan raksasa itu, tapi seringkali yang bisa mengalahkan kita adalah yaitu belalang, hal yang kecil. Berapa banyak orang ada dalam sebuah tekanan bukan karena perkara-perkara yang besar, tapi kadang-kadang perkara kecil yang terlalu dibesar-besarkan. Yang ketiga penyebab tertekan adalah ingin mengendalikan apa yang di luar kendali kita. Jadi kenapa orang bisa tertekan? Karena dia berusaha untuk mengendalikan. Dia berusaha untuk keluar dengan caranya sendiri. 1 Raja-Raja 19 ayat 14 berkata begini. Jawabannya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dia merasa bahwa sendiri dia mampu melakukan segala sesuatu. Dengar, saya mau berkata, kita nggak bisa mengendalikan segala sesuatu dengan kekuatan kita. Ada bagian yang di luar kendali kita. Saya cuma mau berkata, situasi yang kita lihat hari ini, saya cuma mau berkata, ingatlah, kita nggak bisa mengendalikan. Hanya Tuhan yang bisa mengendalikan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini saya tuliskan, kehendak Bapa selalu mengandung kasih dan hikmat yang tak terbatas. Oleh karena itu daripada mencoba untuk menekan Allah karena mengira dia wajib menjawab doa kita, seharusnya kita sebagai anak-anaknya yang percaya
dengan senang hati menyerahkan semua keinginan kita kepadanya, apapun yang Dia anugerahkan akan terbukti menjadi berkat terbaik bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah, Dia Tuhan selalu menyediakan berkat yang terbaik. Amin. Situasi apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, saya cuma mau berkata, dengar, Dia mengendalikan dan pada akhirnya Dia akan membuktikan Dia menyediakan berkat yang terbaik. Saya akan cepat saja. Ada 5 langkah untuk kita bisa mengalami kemenangan. Yang pertama adalah ketika engkau mau mengalami kemenangan, berdoa, datanglah kepada Tuhan. Amin. Jadi di tengah-tengah situasi yang menekan kita, saya mengajak saudara, saya mengajak kita semua, ayo berdoa, mendekatlah kepada Tuhan. Itulah akan membuat kita menang. Yang kedua, supaya kita bisa mengalami kemenangan, tetaplah mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Yang ketiga, percaya bahwa Allah adalah penolong kita. Amin. Daud katakan, pemazmur berkata, Dia Tuhan yang menjadi penolong kita. Yang keempat, ini yang sangat penting. Supaya Anda dan saya boleh mengalami kemenangan, berpikirlah hal-hal yang positif. Amin. Isi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang positif, itulah akan membuat kita mengalami kemenangan. Yang kelima, tetaplah melekat kepada Tuhan. Ingat, kenapa orang Israel bisa dihindarkan Tuhan dari yang namanya tulah yang terjadi di Mesir? Karena mereka tinggal di Goshen. Apa artinya Goshen? Goshen itu artinya melekat kepada Tuhan. Jadi dengar, ketika engkau melekat kepada Tuhan, itu akan membuat Anda dan saya bisa keluar dari tekanan. Saya akan akhiri dengan sebuah quotes yang sangat bagus. Saya sangat diberkati dengan tulisan ini. Dia katakan begini, seringkali kita ingin memainkan nada-nada kehidupan kita sendiri dan melarang Sang Pencipta memainkan musik yang indah dalam kehidupan kita. Pada akhirnya kita tidak mampu menghasilkan musik yang indah, kecuali jika kita mengizinkan Allah bekerja di dalam diri kita. Percayalah, kemampuan Allah melampaui kemampuan kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai tekanan membuat kita menjadi orang-orang yang kalah. Izinkan Tuhan mengatur semua jalan hidup kita, karena pada akhirnya Dia adalah Tuhan yang setia, yang akan membawa kita kepada maksudnya yang terbaik, kepada rancangan yang terbaik bagi hormat kemuliaannya. Saya berdoa kita semua menjadi orang-orang yang menang dari tekanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita tadi sudah mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Saya tahu Dia adalah Tuhan yang selalu ada di setiap musim apapun dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita semua untuk bisa sama-sama bangkit berdiri. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita minta kuat kuasa Tuhan yang bisa membuat Anda dan saya boleh mengalami kemenangan yang datang daripada Tuhan. Karena saya percaya Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia ada di setiap musim kehidupan kita. Amin. Yuk kita bawa hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya Dia adalah Tuhan yang setia dalam kehidupan kita. Haleluya. Yes Lord Jesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita katakan kepada Bapa kita, Engkau ada. Naikkan pujian ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Ya, ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati ya Tuhan, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hati, amin ya Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Ya Tuhan, ya Tuhan, yes Lord Jesus. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama kita katakan kepada bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Biarlah Engkau yang meneguhkan setiap hati kami. Ya Tuhan, ya Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Sekali lagi kita katakan, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari beberapa saat sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Jamahan-Mu, kuat kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah Engkau akan memberikan kemenangan. Biarlah Engkau akan memberikan kebebasan.
kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Percayalah, Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Bersyukurlah atas segala kebaikan-Nya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ya Tuhan. Oh. Yes Lord Jesus. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah situasi apapun yang sedang kami lihat hari ini, kami tetap yakin Engkau menjadi sumber kekuatan kami. Engkau yang sanggup untuk menolong kami. Karena kami tahu ada bagian-bagian yang kami tidak bisa kendalikan dalam hidup kami. Karena hanya Tuhan yang sanggup untuk mengerjakannya. Oleh karena itu, hamba-Mu berdoa buat setiap kami yang sama-sama menyaksikan ibadah ini. Kami percaya kami akan bisa keluar dari tekanan ini. Karena kami tahu Engkau yang menjadi sumber kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tapi hamba-Mu percaya, kalau mungkin ada di antara jemaat-Mu, mereka ada dalam sebuah depresi, mereka ada dalam sebuah tekanan. Tuhan, jamah mereka, berikan kekuatan kepada mereka untuk kembali melihat Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan selalu setia menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita tahu bahwa oleh karena situasi, oleh karena sebuah keadaan, ya sampai hari ini gitu ya, sampai minggu ini di tanggal 19 April tahun 2020 ini kita masih tetap beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Tapi saya berharap apapun itu tidak akan mengurangi ya syukur kita kepada Tuhan gitu ya. Kita tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang baik buat kita. Amin. Oleh karena itu ya, ikuti ibadah ini dengan hati yang terbuka, karena saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melawat kita walaupun mungkin kita beribadah di rumah gitu ya. Baik, kita akan tetap menunggu sampai pemerintah memutuskan kepada buat kita untuk kita boleh kembali lagi beribadah di rumah kita masing-masing. Itu mungkin pengumuman yang saya mau sampaikan buat kita semua. Baik, bagi Bapak Ibu ya, kembali lagi kami mengingatkan kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan, buat pelayanan di tempat kita di gereja GBI-BSB, Bapak Ibu boleh melihat nomor-nomor rekening gereja gitu ya. Nomor-nomor rekening gereja di bawah ini, baik itu untuk kegiatan yang ada di gereja maupun untuk kegiatan persembahan untuk pembangunan ya. Semua rekening ini atas nama gereja GBI-BSB gitu ya, GBI-BSB. Bapak Ibu boleh mentransfer lewat rekening-rekening yang ada ini. Dan saya percaya apa yang kita persembahkan di hadapan Tuhan itu boleh kita pakai untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Sebentar, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan ya, Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, kita sama-sama berdoa supaya apa yang kita tabur, apa yang kita persembahkan benar-benar ada dalam berkat Tuhan. Mari angkat tangan saudara, kita akan berdoa untuk persembahan yang kita berikan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih karunia-Mu. Di tengah-tengah keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, kami tetap percaya Tuhan pelihara kami, Tuhan tetap berkati kami, Tuhan tetap memberikan yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu Bapa, sekali lagi hamba-Mu berdoa buat setiap tangan-tangan yang akan memberi,
berkat di dalam kasih anugerah Tuhan. Biarlah Kau akan memberkati mereka. Kasih anugerah-Mu, pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mau membawa persembahan ini bagi hormat, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, supaya lewat persembahan yang boleh kami berikan, benar-benar nama Tuhan, kerajaan Allah boleh semakin ditegakkan lewat pelayanan yang Tuhan percayakan di gereja yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bawa semua persembahan itu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Bapa yang baik dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita tetap percaya setiap kehidupan kita ada di genggaman tangan Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhanlah perisai dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Hanya Dialah Tuhan setiap perisai kehidupan kita. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Yeay. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Kaki katakan, Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu, takkan ku
Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang sudah dicurahkan bagi setiap kami. Sekali lagi kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Biarlah seperti pujian yang kami naikkan, Engkau yang akan melindungi kami, Engkau akan menyertai setiap keluar masuk kami. Kasih anugerah-Mu tercurah dalam hidup kami ya Allah. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, berkati setiap keluarga demi keluarga. Tangan kemurahan-Mu dicurahkan dalam hidup mereka. Engkau Tuhan yang setia itu yang akan memimpin setiap langkah yang kami lakukan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati semua orang-orang yang kami kasih. Semuanya terproteksi sempurna di dalam kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, semua tantangan ini pasti akan selesai dan akan mendatangkan kebaikan untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Kami mau terima berkat yang datang daripada Engkau. Kami buka hati kami buka kapasitas roh kami yang selebar-lebarnya. Terimalah berkat yang datang daripada Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus itu akan memberkati setiap engkau. Diberkatilah keluar masukmu. Kasih anugerah Tuhan selalu menyertai hidupmu. Pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, Dia Tuhan yang setia itu akan memberkati. Terimalah berkat yang datang daripada Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus itu akan memberkati setiap kita. Mulai sekarang ini sampai Maranatha, sampai Yesus Raja di atas segala raja itu datang untuk menjemput kita, membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Semua kita percaya dan bersyukur, sama-sama katakan amin.